Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang analisis forecasting kebutuhan daya yang tersambung dan energi listrik di PT PLN Yogyakarta menggunakan metode regressi linear. Saya yang bernama Trivena dan teman saya yang bernama Diestiani dan Salsani Yolanda. Pokok bahasan kali ini adalah yang pertama latar belakang, ada juga landasan teori, isi, kesimpulan, dan daftar pustaka. Latar belakangnya, teknologi yang kita tahu akhir-akhir ini berkembang sangat cepat dan salah satu kebutuhan yang sangat dibutuhkan yaitu listrik. Sehingga pengembangan pembangunan pembangkit listrik disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi. Persediaan listrik pada PT PLN Yogyakarta terbilang masih cukup, tetapi penggunaan energi listrik tetap perlu dikontrol. Salah satunya dengan cara melihat penggunaan energi listrik tersebut dengan melihat KWH dari meteran tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Salsani Yolanda. Saya persilakan. Terima kasih kepada Saudara Trivena. Selanjutnya tentang forecasting, suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif dari data-data di masa lalu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Jenis-jenis forecasting yang pertama, peramalan dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, peramalan jangka menengah. Yang ketiga, peramalan jangka pendek. Selanjutnya, deskripsi dan tabel data forecasting. Data statistik perusahaan PLN dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 di area Jakarta. Adapun data yang dimaksud adalah yang pertama, data pelanggan listrik, beban industri dan beban non-industri. Yang kedua, data daya tersambung beban industri dan beban non-industri. Yang ketiga, data energi yang terjual beban industri dan beban non-industri. Yang keempat, pendapatan penjualan energi listrik beban industri dan beban non-industri. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Dea. Kepada Saudari Dea, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Salsani Yolanda. Berikutnya akan saya jelaskan. Berikut ini adalah tabel rekapitulasi data energi listrik di area Yogyakarta pada tahun 2004 sampai dengan 2015. Di dalam tabel ini terdapat tahun pelanggan listrik industri maupun non-industri, daya tersambung, energi terjual, dan pendapatan penjualan energi listrik dalam juta rupiah, baik industri maupun non-industri. Dapat kita lihat di sini semakin tahun angkanya semakin meningkat. Baik, slide selanjutnya. Ini adalah grafik hasil forecasting pertumbuhan daya tersambung beban industri pada sebelah kiri dan non-industri pada sebelah kanan yang terjadi pada tahun 2004 sampai dengan 2021. Dapat kita lihat kepada dua grafik ini terjadi peningkatan setiap tahunnya. Lanjut. Ini adalah hasil forecasting grafik pertumbuhan energi yang terjual, baik industri maupun non-industri pada tahun 2004 sampai dengan 2021. Dapat kita lihat sama dengan hasil forecasting sebelumnya, yaitu terjadi peningkatan semakin tahun semakin meningkat. Lanjut. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu 1. Prediksi total kenaikan jumlah daya tersambung pada beban industri sebesar 219.769 megavolt ampere dan pada beban non-industri sebesar 586.083 megavolt ampere. Dan yang kesimpulan kedua adalah prediksi total kenaikan jumlah energi listrik yang terjual pada beban non-industri sebesar 441.118 gigawatt dan pada beban industri sebesar 289.481 gigawatt. Lanjut. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan berisi tentang link-link yang kami dapat dari untuk mencari materi tadi. Oke. Akan saya kembalikan kepada Saudara Trivena. Kepada Saudara Trivena dipersilakan.
Ya, terima kasih Saudara Lydia. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kami undur diri. Terima kasih.